teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Banggabean. Saya siswa kelas 10 dari SMA Negeri 3 Tarutung yang terletak di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dalam video ini saya akan membahas satu topik dari mata pelajaran ekonomi, yaitu topik manajemen. Nah, untuk mengawali pembahasan kita mengenai manajemen, kita perlu mengetahui apa pengertian dari manajemen terlebih dahulu. Manajemen berasal dari bahasa Inggris to manage, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Namun ada juga yang mengatakan bahwa kata manajemen ini berasal dari sebuah kata dari bahasa Italia yang juga artinya mengendalikan, melaksanakan dan mengatur. Namun penggunaan katanya lebih kepada pengendalian ternak seperti kuda. Pengertian manajemen tidak lepas dari pendapat para ahli, di mana ada banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai manajemen. Di antaranya adalah sebagai berikut. Para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai manajemen. Yang pertama, George R. Terry. Dalam bukunya yang berjudul The Principle of Management, ia menuliskan bahwa manajemen adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan kegiatan orang lain. Yang kedua, menurut Profesor Ooi-Liang Lee. Profesor Ooi-Liang Lee menjabarkan bahwa manajemen adalah suatu ilmu dan juga seni dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengoordinasikan serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, menurut Mary Parker Follett, ia mengemukakan bahwa manajemen adalah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, yang berarti bahwa seorang manajer atau orang yang melakukan manajemen bertugas untuk mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, Ricky W. Griffin. Ia menjelaskan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals secara efektif dan efisien. Ia mengatakan bahwa efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, dan efisien bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Yang terakhir, menurut Lawrence A. Apley, ia mengemukakan bahwa manajemen adalah keahlian untuk menggerakkan orang untuk melakukan suatu pekerjaan, atau yang sering disebut dengan the art of getting things done through people. Nah, setelah kita paham mengenai pengertian manajemen, kita akan masuk pada manajemen functions atau fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini merupakan elemen dasar yang selalu melekat pada proses manajemen, di mana fungsi manajemen ini dijadikan sebagai alat bantu bagi seorang manajer agar dapat mencapai tujuan dari suatu perusahaan. Fungsi manajemen akan dijabarkan sebagai berikut. Fungsi manajemen ada 4, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama, planning. Planning atau perencanaan ialah proses dasar manajemen guna menentukan tujuan dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan yang baik harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti punya tujuan yang jelas, bersifat sederhana dan tidak rumit, ada analisis pekerjaan, lalu fleksibel atau sesuai dengan perkembangan zaman, dan yang terakhir memiliki unsur keseimbangan antara tujuan setiap bagian dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta kesatuan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, actuating. Actuating atau pelaksanaan adalah fungsi untuk menggerakkan orang-orang supaya bisa bekerja sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Fungsi manajemen yang ini
dapat dikatakan sebagai yang paling penting karena berhubungan dengan sumber daya manusia. Untuk itu, fungsi yang satu ini selalu dikaitkan dengan kegiatan kepemimpinan atau leadership. Yang keempat, controlling atau pengawasan. Pengawasan adalah fungsi manajemen untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi demi tercapainya suatu organisasi. Pengawasan juga dapat dikatakan sebagai tindakan meneliti apakah segala sesuatu sudah tercapai atau berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Tingkatan manajemen terbagi atas 1. Top manajemen. Top manajemen merupakan jenjang tertinggi, sering disebut manajer senior, eksekutif kunci, atau chief executive officer, presiden dan vice president. Manajemen tingkat ini bertanggung jawab terhadap perusahaan secara keseluruhan. Tugas mereka ialah menetapkan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan secara umum yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik oleh manajer bawahnya. Yang kedua, middle management. Middle management ialah manajemen yang tugasnya mengawasi beberapa unit kerja dan menerapkan rencana sesuai dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi. Manajemen tingkat ini wajib melaporkan hasil pekerjaan mereka kepada top management. Middle management ini juga berperan sebagai jembatan antara top management dan lower management. Contoh middle management adalah kepala klinik, dekan di rumah sakit, dan manajer pabrik. Kemudian lower management. Tingkatan ini merupakan tingkat paling bawah dalam suatu organisasi. Tugasnya ialah memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional, misalnya supervisor atau mandor. Lower management bertanggung jawab atas satu unit kerja dan diharapkan bisa menyelesaikan tugas dengan tujuan jangka pendek sesuai dengan rencana perusahaan. Tool of management kita kenal dengan sebutan 6M, yaitu man, money, materials, machines, method, and markets. Man merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah faktor yang paling menentukan. Manusialah yang membuat tujuan, dan manusia pula lah yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya manusia, tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa manajemen timbul karena adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang kedua, money atau uang. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan, karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan yang harus dibeli, dan seberapa besar hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi. Yang ketiga, material. Material terdiri dari bahan setengah jadi atau raw material dan bahan jadi. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya, juga harus dapat menggunakan bahan-bahan atau materi-materi sebagai salah satu sarana, sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan. Tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Yang keempat, mesin. Mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar, serta menciptakan efisiensi kerja. Yang kelima merupakan metode. Metode adalah tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat, meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetaplah manusianya sendiri. Yang keenam atau yang terakhir adalah market. Market atau pasar adalah tempat di mana organisasi menyebarluaskan atau memasarkan produknya. Memasarkan produk suatu barang tentu sangat penting, sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti.
Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebar hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli atau kemampuan konsumen. Bidang-bidang manajemen. Yang pertama, manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output, serta melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. Yang kedua, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ialah kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran supaya kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen kepada konsumen bisa berjalan lancar dan memuaskan. Yang ketiga, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah-langkah guna mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. Yang keempat, manajemen personalia. Manajemen personalia merupakan fungsi manajemen yang bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan perusahaan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Demikianlah penjelasan saya mengenai topik manajemen dari mata pelajaran ekonomi. Kiranya video ini dapat berguna bagi kita dan menambah pengetahuan kita. Sekian dan terima kasih.